Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa NFTV semuanya? Kembali lagi bersama saya Guntur dalam acara yang paling populer, X Show, Extraordinary Talk Show. Oke, para pemirsa NFTV yang berbahagia, pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, saya ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa. Dua orang santri-santri NFT yang sekaligus pemimpin di sini. Karena kebetulan mereka ini baru saja dilantik sebagai Ketua BES Tolib dan Tolibah periode 2021 dan 2022. Hari ini saya ditemani oleh Ananda Noval. Sehat Noval? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Dan didampingi juga oleh Ananda Najwa. Oke, atau saya bisa panggil apa nih? Panggil Aju sih saat Aju aja ya, jadi Najwa. Kalau Noval? Panggil Nopal aja. Cukup Noval saja. Oke, para pemirsa NFTV, seperti yang saya katakan tadi, di acara EXO ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sangat luar biasa karena mereka ini adalah santri-santri yang terpilih ya menjadi seorang pemimpin. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, saya pengen ngobrol dulu sama Noval dulu deh kayaknya. Ya, Pak, kamu baru saja dilantik sebagai ketua BES nih, Tolib ya. Gimana perasaanmu, Pak? Ya, perasaannya pasti seneng dong kepilih jadi ketua BES, kepilih jadi untuk ya memimpin BES, memimpin SMA secara keseluruhan. Ya, dan juga bisa mengeksplor hal-hal baru lagi, itu sih kesan dari saya tadi. Wah, jadi luar biasa pasti seneng dong ya. Ya, pasti. Menjadi pemimpin di sekolah kepemimpinan gitu. Menurutmu, Pak, arti ketua BES sendiri apa sih? Arti kepemimpinan menurutmu itu? Kepemimpinan itu kalau menurut saya ya, itu adalah seorang individual yang harus bisa menyatukan para anggotanya, mengeksplor potensi yang ada di dalam anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang terbaik menurut Oke, saya. luar biasa sekali. Kalau tadi itu Noval ya. Sekarang kita coba ngobrol dengan Aju nih. Ju, gimana Ju? Kalau tadi Noval tuh katanya seneng jadi ketua BES terpilih. Kalau Aju gimana nih perasaan Aju? sama sih, sama nggak beda jauh sama Noval. Pasti senang juga ya saat kayak gimana sih rasanya dapat kepercayaan dari banyak orang gitu. Pasti senang, tapi ada rasa deg-degannya juga untuk ngemban amanah kan. Amanahnya berat gitu sebagai ketua BES OSIS. Jadi deg-degan juga buat kedepannya, tapi secara tidak langsung senang juga sih saat bisa merangkul yang lain juga gitu. Oke, jadi intinya sebagai pemimpin itu amanah ya? Iya, betul. Amanah. Dan gini Ju, sebagai ketua BES, kamu sudah punya program apa aja sih? Program unggulanmu? Program unggulan pribadi aku sendiri sih, aku mau ini sih mau nambah banyak program kerja untuk kolaborasi sama mungkin dari sekolah-sekolah luar, instansi luar, yang dengan tujuannya tuh bisa menambah relasi lagi gitu dengan base OSIS kita di NF. Masya Allah, luar biasa. Jadi suasana pandemi tidak menghambat kita untuk terus berkolaborasi dan menjalin relasi Iya, aja ya? betul Ustaz, betul. Oke, Val, gimana Val? Menurutmu kenapa sih kamu layak jadi ketua BES, Val? Kenapa saya layak itu kalau menurut saya pribadi, karena saya mampu menampung aspirasi dari luar dan juga mampu untuk ya merangkul anggota-anggota saya, terus mengeksplor apa sih yang dibutuhin untuk misal program ini butuhnya apa. Mungkin itu sih lebih ke pengorganisasian. Oke, jadi kamu seorang organisatoris yang kritis ya, Pak ya. Luar biasa. Ini teman-teman, sekali lagi ya, beberapa pekan yang lalu, keluarga besar Nurul Fikri Boarding School Lembang, khususnya di SMA, baru saja melakukan pemilihan ketua BES Tolib dan Tolibah. Dan kedua narasumber kita hari ini, kedua tamu saya hari ini adalah para pemenangnya. Mereka lah para pemimpin untuk periode 2001 dan 2022. Tentunya para pemimpin di antara pemimpin, karena sekolah kita adalah sekolah kepemimpinan ya. Oke, bicara kepemimpinan nih Juni. Oke, sekarang kan momennya pas banget ya Ji ya. Sekarang itu kan tanggal berapa sih? 1 Oktober ya? Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober tuh bertepatan dengan hari apa sih? Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila Ji ya. Oke, bener nih kalau kita bicara kepemimpinan nih, menurutmu sebelum bicara lebih jauh, bagaimana sih menurutmu kenapa Hari Pancasila itu harus diperingati sebagai hari kesaktian Ju?
Menurut aku sendiri ya, Sat, kenapa Hari Pancasila itu harus diperingati? Kan Pancasila itu sebagai ideologi negara kita nih. Betul. Kita berpatokan terus berpedoman sama Pancasila ini. Betul sekali. Jadi ya kita nggak boleh luput dari nilai-nilai Pancasila yang udah ada gitu. Itu untuk mengingatkan, nge-reminder orang-orang sekitar kita juga gitu. Terutama kita remaja untuk Betul. bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang ada gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi sebagai pemimpin, sebagai remaja, kita harus tetap memegang teguh Pancasila sebagai pedoman dan pegangan kita sehari-hari. Iya, betul, Oke, sekarang saya nanya sebagai ketua BES nih, paling. Ya, Ted. Sebagai ketua BES, kira-kira pengamalan Pancasila apa sih yang kira-kira akan kamu terapkan? Atau jangan dulu seperti itu deh. Saya mau nanya yang sederhana aja dulu nih. Menurutmu sudah sejauh mana pengamalan Pancasila itu diterapkan di sekolah kita ini, di NF ini? Yang pasti sila pertama udah pasti dong diterapkan ya, karena kita kan ya sekolah keislaman dan juga pasti ketuhanan yang Maha Esa itu dijunjung tinggi. Nah, terus untuk yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita juga di sini kan dituntut untuk menjadi manusia yang beradab, berilmu, kepada guru kan beradab, kita kepada sesama itu beradab. Dan untuk persatuan Indonesia, menurut saya di sini sangat diimplementasikan sih. Kan yang hadir di sini tuh lebih dari satu daerah ya tadi ya. Oh, Dari banyak, dari Sabang, Sabang, Merauke, ada di sini berbagai ras, berbagai suku, Berbagai kulturnya beda-beda. Jadi Betul. kita juga masih bisa bersatu di sini. Dan juga untuk keadilan ya, di sini juga nggak ada maksudnya kayak diskriminasi terhadap yang lain. Dan juga ya interaksi antara satu sama lainnya dijaga tetap adil. Tetap adil. Jadi intinya kalau kita bicara Pancasila di NF itu sebetulnya Pancasila sudah diterapkan ya. Sudah, Ted. Apalagi kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, saya yakin anak-anak NF itu sudah pasti berketuhanan semua dong. Iya. Sudah Iya, pasti pasti. beriman dan bertakwa semua. Insya Allah. Kalau sholat wajib itu udah nggak usah ditanya. Tahajud tiap malam, bener nggak? Bener, Ted. Senin Bener Kamis banget. Senin, tiap minggu. Tiap minggu. Tiap minggu. Saya juga insya Allah. Iya. Kecuali kalau lapar begitu. Oke, tadi kan kalau berbicara mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Ted. Nah, sekarang saya mau nanya Aju aja deh. Iya, Ju, Ted. kalau menurutmu, kalau tadi untuk kehidupan sehari-hari, ada nggak sih kamu sebagai ketua BES gitu ya, program-program kerjamu yang ada sangkut pautnya dengan pengamalan Pancasila? Ayo sharing dong, gimana tuh? Kalau yang Kedepannya. bersangkut pautan dengan pengamalan Pancasila ya, sebenarnya banyak sih, Stat. Malah dari persilanya juga ada gitu. Udah persilanya, per pasal. Perpasalnya Persila ya? ada. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa tuh yang Oke. pertama. Itu kan ada di programnya Rohani Islam. Oh, program Itu Islam. dijunjung banget, mulai dari sholatnya, tilawah, al-masyurat, semuanya dilakuin Betul. di situ. Terus habis itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hmm. Kita bahkan gak mencakup di base aja, kita tuh udah tahu gitu, kita punya adab, malah adab sebelum ilmu gitu kan. Hmm. Jadi kita mengutamakan adab dulu pastinya, dan itu bukan cuma dari anak base doang, tapi keseluruhan Thalib-Thalibah. Terus habis itu Persatuan Indonesia. Sama tadi setuju sama Noval. Kita kan ini nih Stat, dari berbagai daerah nih, dari Sabang sampai Merauke ada semua tuh DNF. Terus habis itu jadi kita nggak ada tuh yang namanya menjunjung tinggi salah satu dari daerah kita sendiri gitu. Jadi orang Jakarta belum berarti lebih baik di sini ya? Kita Iya, sama enggak. aja semua di Semuanya sini ya? sama rata. Kalau udah masuk NF, udah masuk sekolah, itu udah sama rata semua. Nggak Semua orang Lembang ya? Semua orang Lembang, orang Cibodas. Orang Cibodas ya, betul. Terus habis itu permusyawaratan Perwakilan. perwakilan. Nah, itu tuh dia kan kita sebagai BES juga pasti gak mungkin dong ambil keputusan secara sepihak. Pasti harus ada musyawarahnya dulu, harus ada mengambil keputusan dari berbagai pihak, terus abis itu minta aspirasi dari yang lain, saran dan kritik gitu. Dan terakhir keadilan sosial ya, pasti semuanya mau dong adil, punya hak dan kewajibannya masing-masing. Betul. Kita juga sebagai BES melaksanakan kewajiban kita, dan pasti ntar kita mendapatkan hak kita untuk mendapatkan tujuan bersama yang lebih baik lagi ke depannya gitu, Stat. Oke, luar biasa, keren banget ya. Jadi luar biasa nih hari ini tamu-tamu saya yang datang ini. Jadi kalau saya dengar penjelasan teman-teman nih, bisa dibilang bahwa di sekolah kita ini Pancasila itu sudah jadi kegiatan sehari-hari ya. Iya. Ya, rutinitas. Udah jadi rutinitas, itu nggak usah dipermasalahkan lagi ya. Nah sekarang Val, kalau tadi kita bicara Pancasila di NF nih, kamu sebagai ketua BES, sekarang saya mau nanya Val, kamu sebagai
remaja dan sebagai pemimpin. Menurutmu nih, kalau tadi kan di NF oke lah, kita kan sholat pasti tepat waktu ya, Iya, pasti Tat. bareng-bareng berjamaah Iya, semua ya. pasti. Belum lagi rutinitas sunahnya gitu kan, itu sudah pasti ya kan, bareng-bareng kita lakukan. Nah, menurutmu sekarang nih sebagai remaja, gimana sih pengamalan Pancasila untuk remaja Indonesia saat ini? Apakah sudah maksimal atau masih ada yang harus ditingkatkan? Gimana Pak? Kalau menurut saya sih ya, Ted, pengamalan Pancasila pada remaja itu ya dalam beberapa aspek masih kurang ya. Masih kurang? Ya masih kurang. Gimana nih, kurangnya di mana Pak? Salah satunya ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita lihat kalau di NF kan nggak usah diragukan lagi ya, udah Islami banget NF. Cuma kalau misalnya di pergaulan masyarakat secara umumnya, itu masih banyak yang nganggap kayak agama itu kurang lah. Misal kayak sholat sunnah buat apa sih? Puasa tuh buat apa sih? Capek-capekin diri aja gitu. Padahal kan itu ya emang udah pada sila ke-1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis kita juga syariat-syariat Islam harus kita junjung juga kan. Nah, jadi menurut saya satu kurang di situ. Dan kedua ada di Persatuan Indonesia. Di masyarakat secara umum ini menurut saya, karena saya juga kan punya medsos ya Ted ya. Di dunia maya maupun di dunia asli itu masih banyak yang bertentangan gitu. Maupun dari suku, dari ras, masih ada yang menganggap satu itu lebih baik daripada yang lain. Jadi nilai persatuan Indonesia itu menurut saya sekarang masih kurang dijalankan. Masih kurang dijalankan ya? Masih kurang dijalankan. Oke, itu yang harus ditingkatkan ya. Iya. Tadi menarik nih Juni. Ini kan kita kalau bicara remaja, dan tadi dikupas juga oleh Noval ya, itu kan tidak lepas dari peranan media sosial. Iya, benar. Pasti kita kan punya IG ya kan, Iya. punya apa lagi tuh, WhatsApp, itu kan medsos ya. Punya apa lagi, TikTok mungkin ya. Noval kan suka joget-joget nih saya lihat. Suka nggak Pak? Enggak. Oh enggak ya, enggak. Kita pria sejati ya Pak. Iya, Oke. kita nggak bela. Oh, kita nggak gitu. Ini kalau saya lihat nih Ju ya, kalau saya lihat di IG nih, itu kan sering banget perdebatan, perselisihan, membahas yang berbagai hal. Bahkan hal-hal kecil pun kadang itu diperbesarkan gitu. Itu menurutmu untuk remaja sekarang itu sesuai nggak sih dengan pengamalan Pancasila gitu kan? Menurut aku enggak sih, Sat. Oh enggak ya? Karena kan apalagi nih, masalah kecil, apalagi banyak banget sekarang orang yang masalah pribadinya diungkit-ungkit di publik gitu. Kayak dari ntar dia ngapain aja disalahin, dia kayak gini salah, kayak gitu salah. Jadi apapun yang kita publikasi gitu, itu kayak serba salah gitu. Apalagi contoh di kayak artis-artis atau pejabat gitu, yang kayak dia tuh ngelakuin apa aja udah kayak diatur gitu sama orang-orang lain. Terus kalau dia buat salah langsung hate comment banyak kayak gini lah. Haters gitu ya? Hatersnya tuh langsung wah berkoar-koar gitu. Betul. Kan, saat langsung bilang inilah itu, langsung salah dikit langsung dijudge yang nggak baik gitu. Oke, jadi kalau saya tangkap nih, bagi para remaja, kecerdasan bersosial media itu juga merupakan bagian dari pengamalan Pancasila, Iya. gitu ya. Jadi kalau kita mau mengamalin Pancasila, ya kita nggak usah lah hujat-hujat ya sebagai netizen yang lain-lain. Kita bersatu aja lah, persatuan Indonesia. Karena Gitu saling mungkin ya. menghargai juga. Saling menghargai juga. Ya nggak apa-apa orang dengan urusan pribadinya ya. Iya. Nah, kan ngapain juga kita ngurusin orang lain ya. Iya. Kita juga kan banyak urusan. Nggak Bener ada, nggak, Pak? nggak ada untungnya juga buat kita. Nggak ada untungnya juga Nggak ada ya, untungnya juga. ngapain? Udahlah kita. Oke, menarik nih ternyata ya, semakin seru aja, semakin memanas nih. Oke, kalau tadi ya kita bicara sosial media, kita bicara lain-lain ya. Nih, sekarang ini sedang hot ya kalau kalian ngikutin, kalau kalian mengikuti berita-berita beberapa pekan kemarin itu ramai di media ini tentang benturan-benturan, seolah-olah dibenturkan antara Pancasila atau Islam gitu. Bener kan? Benar-benar. Nah, itu kan sering muncul di tes TWK ya? Tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ya. Milih Islam atau Pancasila. Nah, itu saya bingung nih. Saya kan orang Islam nih. Tapi saya juga orang Indonesia nih. Nah, jadi gimana nih, Pancasila atau Islam? Nah, gimana nih? Siapa nih yang mau berpendapat? Siapa dulu nih? Kalau menurut saya aja deh. Noval Saya dulu, duluan, saya gimana duluan. Pak? Gimana Pak? Ya Islam dan Pancasila tuh nggak bisa dibenturin sih, Tad. Nggak bisa dibenturin? Nggak bisa dibenturin. Ntar kejedot, benjol ya? Ya, gimana? Ya soalnya kan udah jelas banget sila ke-1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi ya, tentu Islam kan juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mau tidak mau Pancasila itu sila ke-1-nya itu udah Islami banget, udah Islam banget, udah beragama. Sudah ketuhanan Sudah banget ketuhanan ya? Sudah banget. ketuhanan, dan Islam Iya. juga mengenal ketuhanan Mengenal ya? ketuhanan. Artinya tidak perlu diperdebatkan lagi Iya. antara Pancasila dan
Islam. Kalau menurut Aju gimana, Ju? Setuju nggak, Ju, dengan Setuju Novel? banget sama Novel gitu. Setuju banget ya. Soalnya kan emang kalau tanpa kita sadarin ya, Ustad, di Islam itu sama di Pancasila sebenarnya berkesinambungan tuh, Ustad. Berkesinambungan. Iya, kayak misalnya nih, banyak tuh kan kayak di Islam contoh beradab dari tadi. Adab di Islam memang nggak diajarin kan, diajarin gitu. Ya, sangat dijunjung tinggi. Sangat dijunjung tinggi banget. Menghormati orang tua, adabnya Iya, ada ya. adabnya ada. Terus abis itu juga permusyawaratan itu juga kan kita menjunjung tinggi satu sama lain gitu kan, Betul, Ustaz. betul. Mulai dari tadi menghargai, menghormati gitu. Terus dari situ kita udah mulai bisa menerima pendapat, menerima aspirasi gitu. Jadi emang sebenarnya tanpa kita sadari juga Pancasila dan Islam berkesinambungan. Jadi untuk apa dibenturkan lagi gitu? Oke, justru kalau kita yang paham Pancasila dan paham Islam, ya kita nggak perlu lagi ya mempermasalahkan antara Islam atau Pancasila. Atau sila pertama saja adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kul huwallah. Ahad. Wah, justru yang bertentangan tuh mereka-mereka yang ateis mungkin ya. Iya, betul. Ya jelas karena mereka tidak Tuhan. berketuhanan. Oke, betul, menarik. Saya dapat ilmu baru nih dari teman-teman saya yang luar biasa nih pada pagi hari ini. Oke, berikutnya nih, saya punya pertanyaan. Masih bicara tentang Pancasila, Islam, dan lain-lain. Khususnya tentang toleransi. Oke, belakangan ini juga kan media sosial itu ramai ya. Ramai, katanya umat Islam itu kurang toleran katanya. Kurang toleransi. Nah, menurutmu setuju nggak sih kalau kita ini, khususnya yang umat Muslim, disebut nggak toleransi? Kalau tadi kan disebut tidak Pancasilais, jelas dong kita ini Pancasilais banget dong, ya kan? Nah, kalau dibilang tidak toleransi, setuju nggak kalau kamu dibilang tidak toleransi? Kalau aku pribadi nggak sih, Ustaz. Nggak, Karena kenapa? coba kita lihat dari keadaan sekitar kita gitu. Kan kita sekarang lihat nih dari contoh kita kan di Indonesia ini dominannya Islam. Mayoritasnya Islam. Nah, terus habis itu kita lihat di negara lain, contoh dari Islam Rohingya, terus habis itu di mana? Myanmar. Itu kan mereka justru malah yang minornya, Islam yang minornya di sana malah ditindas gitu. Ditindas. Sedangkan kita aja yang Islam di sini, yang dominannya Islam, yang mayoritasnya Islam di Indonesia, malah kita menjunjung tinggi. Ada gak orang yang lain mau ke gereja, mau ke vihara, dipersulit kan gak ada kan, Ustaz? Oke, bener banget ya. Jadi kalau dia bilang Islam di Indonesia itu nggak toleran, saya bilang itu nggak setuju banget ya. Nggak setuju banget. Buktinya apa? Buktinya teman-teman kita juga ya, saudara-saudara kita juga yang berbeda keyakinan, mereka bisa tetap melakukan ritual ibadahnya dengan nyaman gitu ya. Kita bisa lihat ya, walaupun mayoritas negara kita adalah Islam, semua bisa tetap beribadah dengan nyaman. Dan dalam pergaulan, ya Pak, kamu pernah nggak punya pilih-pilih nggak punya teman? Oh ini Islam, ini bukan Islam. Pernah kayak begitu nggak? Nggak pernah ya. Berarti kita nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena pada dasarnya kita sama-sama manusia sama-sama penduduk Indonesia. Masalah keyakinan itu urusan masing-masing. Gitu. Yang penting jangan saling mengganggu ya. Oke, luar biasa. Pemirsa NETV yang berbahagia, ini kalau kita lihat diskusi kita pada hari ini bukan hanya menarik, tapi banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan informasi, wawasan. Ternyata para remaja-remaja di sini mereka sudah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila gitu kan. Cocok nih temanya hari ini 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ngomong-ngomong Hari Kesaktian Pancasila, Pak. Kenapa sih sampai harus ada Hari Kesaktian Pancasila? Karena kan di hari sebelumnya atau kejadian sebelum itu kan ada yang kita kenal sebagai G30 SPKI. Oh ya, latar belakangnya. Latar belakangnya dulu. Kita mulai dari latar belakangnya dulu. Itu masuknya ideologi lain, ideologi komunis kan itu. Betul. Dari luar Indonesia yang mana udah ada ideologinya sendiri, Pancasila itu sendiri. Nah, jadi kenapa kita harus memperingati itu? Karena ini untuk menegaskan lagi bahwa ideologi kita itu Pancasila, ideologi kita yang udah mutlak satu itu Pancasila, dan bahwa ideologi lain itu bisa jadi merusak tatanan Indonesia. Oke, jadi kita memperingati hari ini Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai bukti bahwa kita ini harus mempertahankan Pancasila. Karena kalau kita lihat ya, mungkin di sejarah kita lihat beberapa pelajaran sejarah bahwa 1 Oktober sebelumnya 30 September itu ada peristiwa pemberontakan G30 SPKI, ancaman dari ideologi lain untuk merebut ya atau menggantikan ideologi Pancasila. Dan ketika kita sukses ya mempertahankan, hari itulah kita peringati sebagai Hari
Kesaktian. Kesaktian Pancasila. Oh gitu nih, luar biasa nih. Saya dapat banyak ilmu baru nih sebagai guru apa saya? Guru sejarah. Oh, guru sejarah ya. Harusnya saya tahu ya. Oke. Jadi bahwa Hari Kesaktian Pancasila ini adalah sebagai reaksi wujud ya tindakan kita terhadap gerakan 30 SPKI. SPKI. Berarti Pancasila tetap harus dipertahankan ya. Iya. Kalau kata Noval tadi sudah final ya. Sudah final. Sudah final. Sudah Nggak perlu mutlak. lagi kita mempermasalahkan masalah ideologi ya. Ideologi. Masalah ideologi sudah fix Pancasila ya. Tinggal bagaimana kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Menurut Aju nih, kembali ke Aju. Yang harus ditingkatkan, ini khususnya kita sebagai remaja ya, bukan hanya sebagai pelajar di NF. Apa aja sih yang harus kita tingkatkan dalam nilai-nilai pengamalan Pancasila? Apalagi sih yang kurang gitu, yang masih harus ditingkatkan? Yang aku lihat di kehidupan sehari-hari aku aja ya saat itu pengamalannya, pengaplikasian di kehidupan sehari-harinya kan masih banyak tuh yang masih lalai, terus habis itu kurang menjunjung tinggi nilai Pancasilaan. Jadi dia masih apa ya, masih buta lah ya, masih tabu gitu loh. Dia butuh dorongan lagi, butuh dorongan yang kuat dari mungkin lingkungan sekitarnya. Terus juga akhirnya mungkin dia butuh kesadaran, orang yang mendorong untuk membangun kesadaran dia atas kalau misalkan ternyata tuh nilai Pancasila ternyata penting nih buat kehidupan kita gitu. Nah, menurut aku kurang sih, Sat. Jadi pas pengaplikasiannya pun dia jadi bingung, wah harus kayak gimana sih, emang kayak gimana sih? Oke. Kalau gini Ju, sekarang ini kan lagi rame ya Iya. tentang pergaulan bebas, remaja tuh kan itu pinginnya bebas, party-party gitu ya. Nah itu sesuai nggak dengan nilai Pancasila? Enggak sih, Sat. Itu jauh malah dari nilai Pancasila. Jauh ya, jauh banget ya. Kenapa jauh Ju? Jauh karena kita lihat aja kan Pancasila tuh udah final tadi kan. Iya. Kata Nova udah final, terus ya kita lihat aja dari nilainya tuh baik gitu loh. Terus sedangkan pergaulan bebas, terus berfoya-foya, terus bahkan ada Hedonisme ya. hedonisme gitu. Itu jauh dari kata kebaikan gitu. Jadinya apa ya? Dampak ke diri kita juga bakal buruk gitu loh. Oke, terus dari segi agama juga itu nggak baik nih. Nggak baik. Ya kalau agama nggak baik kan Pancasila menjunjung tinggi ketuhanan, bener nggak? Bener. Ya jelas nggak boleh Jelas. dong. Oke, logis. Oke, sekarang saya pingin kita lebih kritis lagi nih. Oke, kalau tadi kan kita berbicara pengamalan Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Iya benar. Oke, kalau sekarang kita lihat Pancasila dalam sebuah negara nih. Oke, menurutmu nih, siapa nih? Noval ya? Iya. Menurutmu Val, kalau tadi kita lihat dari sisi ya sudut pandang masyarakat, kalau dari sisi pejabatnya gimana Val? Menurutmu pejabat-pejabat itu sudah mengamalkan Pancasila dengan baik belum? Bukan mengeneralisasi secara keseluruhan pejabat, Oke. tapi beberapa Oh, ada beberapa. yang belum. Maksudnya Ada- belum tuh gimana? Maksudnya kita ambil contoh kasus korupsi. Itu kan Oke. di Indonesia udah banyak banget tuh Betul, kasus betul. korupsi. Dan kasus korupsi itu kan pasti bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul banget. Gak adil banget kan, egois banget. Ini Oke. uang yang harusnya untuk rakyat, Untuk banyak orang, untuk banyak orang, Dimakan sama diambil, diakuisisi oleh Sendiri, sendiri. waduh. Untuk kepentingan pribadi itu kan Iya. bertentangan banget sama Pancasila gitu. jadi itu ya. Jadi Jadi bahwa itu. praktek korupsi itu justru itulah yang bertentangan dengan Pancasila. Iya. Dan itu juga di Islam Nggak sangat boleh. nggak boleh ya. Iya. Nggak boleh. Gimana menurut Aju? Setuju nggak Ju? Setuju banget sama Novel tadi kan. Kita lihat aja dari berita sehari-hari. Iya. Kasus korupsi nggak cuma 1, 2, tapi banyak gitu. Cuman emang nggak secara menyeluruh semua pejabat kayak Betul gitu. ya. Ini kita lihat individu ya. Individu aja Individu. beberapa kan yang kita lihat dari berita tuh. Itu emang dilihat udah bertentangan jauh banget dari nilai Pancasilaan gitu. Oke, betul luar biasa ya. Nih mudah-mudahan nanti ke depannya kalian yang jadi pejabat ya. Nah, kalau kalian jadi pejabat nggak boleh korupsi dong. Nggak boleh. Buat perubahan. Stan. Harus buat perubahan ya. Oke. Bicara soal perubahan nih terakhir nih, karena nggak kerasa obrolan kita ini semakin menarik dan nggak kerasa nih waktu sebentar lagi ya. Bicara soal perubahan. Nih saya ke Aju lagi ya. Bicara soal perubahan Ju, kamu sebagai ketua BES nih khususnya, perubahan apa yang kamu anggap sangat penting untuk kamu terapkan sekarang di NF ini nih, terutama dalam hal pengamalan Pancasila? Atau ya sederhananya, apa sih yang harus dilengkapi, apa sih yang harus diperbaiki gitu dari sebelum-sebelumnya gitu? Jadi best tahun sebelum-sebelumnya. Iya, dari BES sebelum-sebelumnya. Yang pasti untuk lebih baik ke depannya sih aku maunya nguatin aja sih, nguatin
bukan cuma di base-nya doang tapi di semuanya gitu. Mau anggota base bisa mengayomi santri-santri yang lain untuk bisa ya udah itu ke Pancasila juga, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terus juga bisa ngikutin apa adanya gitu peraturan di sini, terus bisa nguatin lagi pokoknya intinya. Oke, luar biasa. Harus ada penguatan ya. Penguatan ya. Ya, batinnya atau hatinya atau apa ya? Semuanya. Semuanya. Kalau Noval gimana, Pak? Setuju banget sih sama Aju. Jadi Noval ini setuju-setuju terus nih. iya setuju soalnya emang nggak salah. Oh, emang nggak salah ya? Emang Sependapat. Sependapat ya? sependapat. Oke. Jadi ya emang perlu dikuatin lagi dalam ya persilanya itu perlu dikuatin lagi. Persilanya ya. diperkuatkan lagi. Walaupun sebetulnya sebelumnya juga base sebelumnya sudah kuat Sudah ya. kuat. Sudah kuat ya. Sekarang kamu hanya ingin memperkuat saja. lagi. Misalkan tentang adab Cara ya, tentang adab, lalu tentang apa lagi? Ibadahnya lebih Ibadahnya. digiatkan lagi. Bisa ya kamu bawa Insya perubahan? Allah. Oke, luar biasa sekali. Oke, semakin lama semakin hangat ya kita Iya. berbicara Pancasila. Ternyata sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang sulit untuk diamalkan gitu kan. Iya. Bahwa Pancasila itu sebenarnya sehari-hari itu bisa kita praktikkan gitu kan. Tinggal sudah sejauh mana kita memahami Pancasila itu sendiri. Sama membangun kesadaran diri juga Membangun sih, Ustaz. kesadaran Iya, diri penting dan banget sih itu kesadaran. kesadaran diri ya. Semua berawal dari kesadaran ya. Dan tidak perlu lagi ada benturan-benturan antara Islam dan Pancasila. Karena pada dasarnya Islam itu Pancasilais juga ya. Apalagi kalau dilihat dari sejarah kan para pendiri bangsa kita juga banyak golongan ulama ya. Oke, justru yang musuh Pancasila itu mereka para koruptor, ya kan, yang ateis, yang pergaulan bebas. Kalau geng motor, Persatuan Indonesia bukan Pak? Bukan sih. Bukan. Kan mereka bersatu. Tapi kan mereka masih apa ya? Kalau misalnya geng motor nih kan, di antara mereka pasti ada yang mengganggu kesejahteraan rakyat. Itu kan Oh, Nggak bersatu. meresahkan ya, Iya, meresahkan ya, meresahkan. meresahkan. Dan selain bersatu, biasanya mereka juga punya musuh Punya ya, musuh sendiri, punya musuh. iya. Oke, oke. Berarti berorganisasi juga harus yang benar, gitu yang ya. sehat Harus yang organisasinya. sehat. Oke, luar biasa para pemirsa NFTV di rumah. Diskusi saya ya bersama narasumber yang luar biasa ini banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil. Ternyata remaja-remaja kita khususnya yang ada di NF itu sudah sangat paham tentang Pancasila gitu. Baik, saya rasa sudah sangat jelas ya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Noval sudah main ke studio NFTV. Aju juga, jangan bosan-bosan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau sekarang kita bahas Pancasila, nanti kita bahas tema-tema lainnya. Oke, sukses terus Noval ke pengurusan base-nya. Sukses, ya. Aju juga. Sukses. Oke, pasti CDM CMT jalan. 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 Mudah-mudahan offline ya. Amin. Amin. Oke. Baik, pemirsa NFTV yang ada di rumah. Oke. Luar biasa sekali pada hari ini bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa Pancasila adalah ideologi kita dan tidak perlu kita benturkan dengan keyakinan kita. Oke, saya Guntur sebagai MC undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di acara EXO yang lainnya, Extraordinary Talk show. Talk Show. Oke, aduh saya kalau ngomong Inggris belibet ya. Maklum lidahnya lidah kelamaan di Lembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.